Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri dengan NIM 1903020074. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Firda Divi Natasha dengan NIM 1903021113. Sabrina Zainita Putri dengan NIM 1903021107 dan Imro'atul Aziza dengan NIM 1903021103. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan keuangan jangka panjang. Pengertian keuangan jangka panjang. Saya Anissa Dwi Safitri akan menjelaskan mengenai pengertian, dimensi, tujuan, dan model-model perencanaan keuangan jangka panjang. Pengertian keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan menjelaskan cara untuk mencapai tujuan keuangan. Rencana keuangan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dalam menyusun rencana keuangan, manajemen harus menetapkan beberapa elemen kebijakan keuangan perusahaan yang meliputi 1. Investasi dalam aktiva baru yang dibutuhkan perusahaan. 2. Tingkat leverage keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan. 3. Jumlah kas yang diperlukan untuk membayar pemegang saham. 4. Jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Dimensi perencanaan keuangan jangka panjang. Planning horizon atau jangka waktu. Penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk berpikir tentang masa yang akan datang berdasarkan dimensi waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang adalah jangka pendek biasanya paling lama 12 bulan, sedangkan untuk jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun. Agregation atau agregasi. Dalam menyusun rencana keuangan, semua proyek dan investasi yang akan dilakukan perusahaan digabungkan untuk menentukan jumlah investasi yang diperlukan. Mengkombinasi usulan investasi lebih kecil dari masing-masing unit operasi perusahaan untuk digabungkan menjadi satu proyek yang besar. Tujuan perencanaan keuangan jangka panjang. 1. Examine interaction. Rencana keuangan harus merancang suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai urutan investasi untuk aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda. Yang kedua, exploring options. Rencana keuangan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario yang berbeda-beda secara konsisten. Yang ketiga, avoiding surprises. Perencanaan keuangan harus mengidentifikasi apa dampak yang mungkin terjadi terhadap perusahaan. Yang keempat, ensuring feasibility and internal consistency. Perencanaan keuangan tidak hanya mampu menjelaskan keterkaitan antara berbagai tujuan yang berbeda, tetapi juga mengupayakan adanya penyatuan struktur untuk realisasi tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Model-model perencanaan keuangan jangka panjang. 1. Sales forecast. Hampir semua rencana keuangan dimulai dari rencana penjualan, terutama pada perusahaan yang menghadapi kendala di bidang pemasaran. 2. Pro forma statements. Suatu rencana keuangan akan terdiri atas ramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, asset requirement. Rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi pengeluaran modal. Yang keempat, financial requirement. Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan yang diperlukan. Yang keempat, plug, merupakan sumber yang dirancang dari pendanaan eksternal yang diperlukan berhubung ada kekurangan atau kelebihan dalam pendanaan, sehingga neraca perusahaan menjadi seimbang, karena pendanaan baru mungkin diperlukan untuk memenuhi pengeluaran modal yang diproyeksikan. Yang kelima, economic assumption. Rencana harus menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang dipakai dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Di antara asumsi ekonomi yang penting yang harus ditentukan adalah tingkat bunga dan tarif pajak perusahaan. Contoh model perencanaan keuangan sederhana. Dalam slide ini terdapat laporan keuangan dari perusahaan Dewata. Di salah satu sisinya ada laporan laba rugi. Ada penjualan senilai 1 juta rupiah, biaya senilai 800.000 rupiah, sehingga laba bersih yang didapat adalah 200.000 rupiah.
Di sebelahnya ada neraca, ada aktiva di debit senilai 500.000, ada hutang dan modal di kredit senilai 250.000 sehingga di total menjadi 500.000. Jika diasumsikan penjualan dan biaya naik sebesar 20%, maka pro forma laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi perusahaan Dewata. Penjualan senilai Rp1.200.000, biaya Rp960.000. Laba bersih yang diperoleh senilai Rp240.000. Berdasarkan asumsi bahwa semua variabel berubah 20%, implikasinya adalah perubahan dalam rupiah yang berbeda-beda pada masing-masing variabel. Untuk itu, harus dilakukan rekonsiliasi antara pro forma laporan laba rugi dan pro forma neraca. Pro forma laporan laba rugi, laba bersih menjadi Rp240.000, tetapi modal hanya bertambah sebesar Rp50.000. Masalah ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan Dewata harus membayar dividen atas kas senilai Rp240.000 dikurangi Rp50.000 dan dihasilkan Rp190.000. Pada contoh itu, dividen merupakan variabel plug. Jika diasumsikan perusahaan tidak membayar dividen, berarti tambahan laba ditahan senilai Rp240.000. Dengan demikian, modal perusahaan akan bertambah menjadi Rp490.000 dan utang harus dikurangi agar total aktiva jumlahnya tetap Rp600.000. Dengan total aktiva senilai Rp600.000 dan modal Rp490.000, maka utang harus menjadi Rp110.000. Karena besarnya utang awal adalah Rp250.000, berarti perusahaan harus melunasi hutang sebesar Rp140.000. Dengan demikian, pro forma neraca akan menjadi sebagai berikut. Pendekatan persentase penjualan. Pendekatan persentase penjualan adalah suatu metode perencanaan keuangan yang mana semua akun dalam laporan keuangan perusahaan berubah tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Berdasarkan ramalan penjualan dapat ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan tersebut. Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan Hanoman. Untuk mendapatkan laba kena pajak, maka dilakukan pengurangan pada penjualan senilai Rp1 juta dengan biaya senilai Rp800.000. Pajak dikenakan 34%, yakni Rp68.000, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah Rp132.000. Dividennya adalah Rp44.000 dan laba ditahan senilai Rp88.000. Perusahaan Hanoman telah memprediksi pada tahun yang akan datang akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 25%. Berikut adalah pro forma laporan laba rugi perusahaan Hanoman. Penjualan Rp1.250.000 dikurangi biaya 80% perjuangan Rp1 juta, menghasilkan laba kena pajak senilai Rp250.000. Pajak 34% senilai Rp85.000 dan ditemukan laba bersih senilai Rp165.000. Sebagai akibat dari asumsi bahwa persentase biaya adalah tetap terhadap penjualan, maka profit margin juga akan tetap, yaitu profit margin tahun berjalan dan profit margin berdasarkan pro forma laporan laba rugi. Untuk perinciannya dapat dilihat pada slide berikut. Jika perusahaan mempunyai kebijakan dividen payout ratio yang tetap, maka rasio laba ditahan terhadap laba bersih adalah sebagai berikut. Rasio laba ditahan terhadap laba bersih disebut retention ratio atau clawback ratio. Dengan asumsi dividen payout ratio tetap, maka proyeksi dividen dan laba ditahan akan menjadi sebagai berikut. Baik, di sini adalah neraca dari perusahaan Hanoman. Dapat kita lihat jika total aktiva sebesar 3 juta serta total dari utang serta modal juga sebesar 3 juta. Jadi di sini neracanya balance. Pro forma neraca dengan bentuk variabel utang jangka pendek dan utang jangka panjang pada perusahaan Hanoman. Di sini kita lihat bahwa total aktiva lancar yang semula 1.500.000 mengalami perubahan sebanyak 300.000 dan aktiva tetap yang semula sebanyak 2.250.000 mengalami perubahan sebanyak 450 sehingga total aktiva menjadi 3.750.000. Kemudian kita lihat pada utang dagang yang semula 375.000 mengalami perubahan sebanyak 75.000, utang hasil yang semula 325.000 mengalami perubahan sebanyak 225.000. Jadi total utang lancar sebanyak 700.000. Utang jangka panjang sebanyak 1.140.000 mengalami perubahan sebanyak 340.000. Kemudian modal yang berasal dari saham sebanyak 800.000 serta laba ditahan yang berasal dari laba ditahan sebanyak 1.110.000
yang mengalami perubahan sebanyak 110.000, jadi total modal sebanyak 1.910.000. Total utang pendanaan eksternal dan pertumbuhan perusahaan gugus dilihat dari laporan laba rugi. Di sini penjualan sebanyak 500.000 dikurangi dengan biaya sebanyak 400.000 menghasilkan laba yakni 100.000. Laba tersebut dikenakan pajak sebanyak 34% yakni 34.000. Kemudian dari pengurangan tersebut menghasilkan laba bersih sebesar 66.000. Laba bersih tersebut dikurangi dengan dividen 22.000 menghasilkan laba ditahan sebanyak 44.000. Di sini adalah neraca dari perusahaan gugus. Kita lihat dari total aktifanya sebanyak 500.000 dan total utang serta modal juga 500.000. Jadi di sini neracanya balance. Proforma laporan laba rugi dengan asumsi pertumbuhan 20% dari perusahaan gugus. Dalam proyeksi penjualan perusahaan gugus akan memperoleh sebanyak 600.000 yang akan dikurangi dengan biaya penjualan yakni 80% dari penjualan. Jadi biaya penjualannya sebesar 480.000. Kemudian dari penjualan dikurangi biaya penjualan tersisa laba sebesar 120.000 yang akan terkena pajak sebesar 34% atau sebanyak 4.800. Jadi tersisa 79.200. Kemudian dividennya sebanyak 26.400. Perusahaan gugus proforma neraca dengan asumsi pertumbuhan 20%. Total aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap neto sebesar Rp600.000. Total utang ditambah modal sebesar Rp552.800. Sehingga external financing needed sebesar Rp47.200. Berikut ini adalah data pertumbuhan dan proyeksi external financing needed perusahaan gugus. Berikut ini adalah data pertumbuhan dan kebutuhan pendanaan perusahaan gugus. Kebijakan pendanaan dan pertumbuhan. Pertumbuhan internal. Tingkat pertumbuhan internal sama dengan ROA dikali B per 1 min ROA dikali B. Dengan keterangan B sama dengan rasio laba ditahan terhadap laba bersih. Tingkat pertumbuhan internal perusahaan gugus sama dengan 0,132 dikali 0,6667 per 1 dikurangi 0,132 dikali 0,66667 sama dengan 9,65%. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate. Sustainable growth rate sama dengan ROE dikali B per 1 dikurangi ROE dikali B. Sustainable growth rate perusahaan gugus sama dengan 0,264 dikali 0,6667 per 1 dikurangi 0,264 dikali 0,6667 sama dengan 21,36%. Faktor-faktor penentu pertumbuhan. ROE sama dengan profit margin dikali total asset turnover dikali equity multiplier. Yang pertama, profit margin. Yang kedua, dividend policy. Yang ketiga, financial policy. Dan yang keempat, total asset turnover. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.